Muhammadur Rasulullah. Saya sebutkan beberapa tempat di dalam Al-Quran. Ada dua tempat berada di surah yang disebut juga dengan nama surah An-Ni'am, surah tentang nikmat-nikmat. Kalau kita kenalnya dengan nama surah An-Nahl. Surah An-Nahl, surah yang ke-16 dalam Al-Quran. Tapi dia dikenal juga di kalangan para ulama dengan nama surah apa? Surah An-Ni'am, surah tentang nikmat-nikmat. Kenapa? Karena di dalam surah ini dirinci tentang nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak kepada kita. Iya. Dan diingatkan kewajiban terhadap nikmat. Di dalam surah ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menjumlahnya. Di dalam surah ini pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Nikmat apapun yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah. Di dalam surah ini pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah terhadap nikmat Allah kalau memang kalian beribadah hanya kepadanya. Baik, dia surah tentang nikmat-nikmat. Ya. Pertanyaan, tahukah kita apa nikmat yang paling pertama yang disebut dalam surah ini? Hah? Kalau mau tahu nikmat yang pertama, berarti kita harus baca ayat yang pertama. Ya, dengan membaca ayat yang pertama dan ayat yang kedua, itu akan kelihatan apa awal nikmat yang Allah singgung. Ata amrullahi fala tastajilu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Itu dua ayat yang pertama. Telah datang perintah Allah, jangan kalian segerakan. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Langsung berlepas diri dari apa? Kesyirikan. Allah menurunkan para malaikat membawa ruh dari perintahnya agar supaya disampaikan kepada siapa yang dipilih dari para rasul. Agar para rasul ini menyampaikan perintah Allah. Apa perintah Allah? Iya. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku. Itulah la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, hendaknya kalian bertakwa. Jadi ini adalah awal nikmat yang disebut. Nikmat la ilaha illallah. Nikmat tauhid. Nikmat seorang itu beribadah hanya kepada Allah saja. Dan tidak beribadah kepada siapapun selain daripada Allah. Ini anugerah, nikmat sangat besar sekali. Harusnya selalu kita syukuri. Selalu kita syukuri. Karena itu Nabi Yusuf alaihi salam, beliau berkata, "Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi, walakin aktsaran nasi la yashkurun." Kata Nabi Yusuf, saya ikuti agama ayah-ayahku, maksudnya ayahnya, kakeknya, dan seterusnya. Nabi Yusuf ini nabi, anak nabi, cucu nabi, dari Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi beliau ikuti agama ayah-ayahnya, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub. Apa agamanya? Tidak boleh kami mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, itulah la ilaha illallah. Ini keutamaan Allah untuk kami dan untuk manusia. Tapi banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Iya. Mereka tidak kenal betapa nikmatnya tauhid itu. Betapa nikmatnya seorang itu menjadi hamba Allah saja. Tenang jiwanya. Ya, selalu diitari dengan tumaknina, kuat hatinya, ringan baginya musibah-musibah dunia. Sebab dia tahu di dunia ini dia hanya sementara, dan musibah yang menimpanya itu Allah yang menghendakinya. Dan apabila dia dapat nikmat, dia tidak terlena dengan nikmat tersebut. Karena dia tahu ini dunia adalah tempat ujian.
Kalau dia tidak bertakwa kepada Allah dalam nikmat-nikmat yang diberikan, pada harta yang dianugerahkan, anak-anak yang Allah muliakan dia dengannya, keturunan yang berada di sekitarnya, dia tidak hargai hal tersebut, dia sendiri akan menanggungnya. Tapi seorang yang kenal Allah sebagai Rabbnya, dia akan menyadari bahwa itu adalah amanah.